Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Sudah. Nah, sebelum itu, Bapak minta tolong kalian untuk memastikan agar ruangan kalian kondusif. Tujuannya supaya kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman. Sudah? Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan Ketua Kelas, Mbak Afifah, untuk memimpin berdoa. Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Viva. Sini Bapak mau mengecek kehadiran siswa dulu ya. Mulai dari Mbak Viva Ristiani hadir. Hadir, Pak. Ya, Mbak Zuraida Jian hadir. Hadir, Pak. Hadir ya, terima kasih. Nah, di sini sebelumnya Bapak mau memberi beberapa pertanyaan. Nah, oke, sudah siap? Hmm. Siap. Sebelumnya Bapak mau bertanya, siapa tokoh yang kalian kagumi? Mulai dari Mbak Afifah mungkin bisa menjawab, tokoh yang dikagumi itu siapa? Kalau ibu saya boleh nggak, Pak? Hmm, mungkin tokoh yang lebih sedikit terkenal, Mbak. Bisa artis atau pahlawan atau influencer, YouTuber, Oh, ada, Pak. R.A. Kartini. R.A. Kartini. Bagus. Kalau Mbak Jian ada Ini, Pak. Jerome Pauline. Jerome Pauline. Oke, lalu apa nilai-nilai kehidupan yang dapat kalian ambil dari tokoh yang kalian kagumi tersebut? Kalau Mbak Viva tadi kan menyebutkan R.A. Kartini, sedangkan Mbak Jian Jerome Pauline. Coba bisa menyebutkan nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil. Saya, Pak, mau menjawab. Ya, silakan Izin Mbak Viva. menjawab, Pak. Ya, Mbak Viva dulu ya, Mbak Jian. Silakan. Ya, Pak. R.A. Kartini itu seorang tokoh perempuan yang sangat gigih dan mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan Jawa. Baik. Kalau Mbak Jian bagaimana ya? Nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari Jerome Pauline apa Mbak Jian? Kalau menurut saya Jerome Pauline itu orang yang sangat semangat dan memiliki Ya, keinginan yang kuat. Dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin apa yang dia inginkan. ya, Sekarang dia sudah menjadi konten kreator yang sukses dan menjadi guru matematika juga. ya, terima kasih Mbak Jian. Bagus. Lalu sudah jelas? Halo. Sudah. Ya, ada yang tahu siapa ini Ki Ageng Padanaran? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya, Bapak jelaskan sedikit ya. Ki Ageng Padanaran adalah Ya. Bupati pertama Semarang. Beliau memiliki jasa yang besar pada saat itu karena ikut menyebarkan agama Islam di kota Semarang. Ki Ageng Padanaran ini wafat sekitar tahun 1547 Masehi. Dengan tujuan pembelajaran dahulu. Pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks biografi dengan tepat sesuai dengan kaidah struktur teks biografi. Sudah paham tujuan pembelajaran hari ini? Nah, sebelumnya Bapak meminta kalian untuk men-scan barcode yang ada di layar ini. Bapak kasih waktu
3 menit untuk mengisi barcode tersebut. Ya, Pak. Bapak minta Mbak Jihan coba jelaskan struktur apa saja yang ada di Wordwell yang baru saja Mbak Jihan kerjakan. Struktur teks biografi itu yang pertama ada orientasi, Ya, peristiwa penting, dan reorientasi. ya, Mbak. Kalau orientasi itu berisi pengenalan tokoh. Kalau peristiwa penting berisi peristiwa yang dialami oleh tokoh. Dan reorientasi itu berisi simpulan atau komentar dari penulis teks biografi terhadap tokoh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Jihan. Mari kita memberi apresiasi untuk Mbak Jihan. Nah, anak-anak, tadi kalian telah melihat atau menentukan struktur teks biografi dan juga telah disampaikan oleh Mbak Jihan bahwa struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama meliputi orientasi yang berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan juga tanggal lahir. Lalu peristiwa penting, di mana tokoh-tokoh tersebut memulai karirnya dan memulai untuk mengembangkan prestasinya. Dan yang bagian terakhir itu berisi reorientasi. Nah, Bapak mau menyampaikan sedikit materi tentang struktur teks biografi. Silakan disimak ya, teks biografi. Yang pertama, ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi yang pertama yaitu berisi tentang kehidupan tokoh, berisi tentang fakta-fakta kehidupan tokoh. Lalu yang kedua yaitu mengandung pengalaman dan juga pencapaian tokoh. Nah, pada bagian pengalaman dan pencapaian tokoh ini terkandung dalam struktur bagian apa? Peristiwa penting, Pak. Ya, terima kasih Mbak Jian. Lalu yang terakhir, ditulis berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Entah itu bisa dari jurnal, buku, maupun wawancara. Setelah itu, struktur teks biografi. Seperti yang disebutkan Mbak Jian tadi, yang pertama ada orientasi, di mana pada bagian orientasi diperkenalkan tokoh, seperti nama, tanggal lahir, dan latar belakang keluarga. Setelah itu ada bagian peristiwa penting, di mana peristiwa penting ini menguraikan perjalanan hidup tokoh seperti perjuangan, tantangan, dan juga keberhasilan yang telah dicapainya. Yang ketiga dan terakhir yaitu reorientasi, di mana bagian ini berisi simpulan atau nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Lalu di sini terdapat perbedaan biografi dan juga autobiografi. Nah, teks biografi ini ditulis langsung oleh orang lain atau ditulis oleh orang lain menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan sumbernya tadi seperti yang Bapak bicarakan dapat dari buku, jurnal, arsip maupun wawancara. Sedangkan perbedaannya dengan autobiografi yaitu teks autobiografi ditulis oleh diri sendiri menggunakan sudut pandang orang pertama dan sumbernya berasal dari pengalaman diri sendiri. Nah, di sini kalian sudah paham perbedaan biografi dan juga autobiografi. Enggak, Pak. Pak. Nah, bagus. Nah, sekarang langkah-langkah untuk menulis teks biografi. Yang pertama yaitu kalian harus menentukan tokoh inspiratif yang menginspirasi kalian. Kedua, mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Lalu yang ketiga yaitu menyusun kerangka teks biografi sesuai dengan struktur yang telah kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir itu menggunakan bahasa yang menarik dengan tujuan agar para pembaca memiliki minat atau ketertarikan yang tinggi untuk membaca biografi yang telah kita tulis. Nah, di sini Bapak mau membagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang telah Bapak berikan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Silakan Mbak Viva dan Mbak Jian men-scan LKPD yang ada di layar kalian. Silakan Mbak Jian dulu yang Baik, Pak. menyelesaikan. Di teks biografi karya di ini ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Di orientasi dijelaskan kalau Dr. Karyadi ini lahir
15 September di Malang, Jawa Timur, dan anak kedua dari pasangan Kertolaksono dan istrinya yang berasal dari Yogyakarta. Sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi, sehingga dia menempuh pendidikan dasar di Hollands Inland School atau HIS di Malang dan Surabaya. Kemudian melanjutkan di NIAS di Surabaya, dan setelah itu dia menempuh pendidikan selama 10 tahun dan lulus dengan meraih gelar dokter. Pada peristiwa penting dijelaskan setelah lulus, Dr. Karyadi bekerja sebagai asisten Dr. Sutomo di Surabaya selama 3 tahun. Kemudian ditugaskan ke Papua, di Banyumas, hingga Kalimantan Selatan. Dia juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Dan pada tahun 1942, Dr. Karyadi diangkat sebagai kepala laboratorium di Rumah Sakit Semarang dan menjabat sebagai Kepala Jabatan Pemberantasan Malaria Jawa Tengah. Setelah itu, setelah proklamasi kemerdekaan, situasi di Semarang memanas karena Jepang meracuni sumber air di Reservoir Siranda. Pada 13 Oktober 45, Dr. Karyadi memutuskan untuk menyelidiki kebenaran isu tersebut. Dalam perjalanannya, ia dicegat dan ditembak oleh tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Dan Dr. Karyadi gugur pada usia 40 tahun. Kematiannya menjadi pemicu pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 19 Oktober 45 yang memakan korban sekitar 2.000 pejuang Indonesia dan 850 tentara Jepang. Pada bagian reorientasi disebutkan sebagai penghormatan atas jasanya, pada tahun 1964 Rumah Sakit Purusara diubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Karyadi. Selain itu, pada tahun 1968, pemerintah Indonesia menganugerahkan Setia Lencana Kebaktian Sosial kepada Dr. Karyadi atas dedikasinya di bidang kesehatan dan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, Sudah, Pak. terima kasih Mbak Jian yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Mari kita beri aplaus dulu untuk Mbak Jian. Hore. Nah, materi yang telah disampaikan Mbak Jian tadi, hasil kerjanya sudah sangat baik. Mbak Jian sudah mampu untuk menyebutkan struktur dan juga bukti-bukti dari struktur tersebut. Misal orientasi tadi Mbak Jian telah menyebutkan bagiannya seperti nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Di bagian peristiwa penting juga Mbak Jian telah menceritakan pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh Dr. Karyadi semasa hidupnya. Nah, dalam penyampaian presentasi atau hasil kerja yang disampaikan Mbak Jian sudah sangat baik. Suaranya sudah jelas, intonasinya sudah baik, dan juga materinya sudah sangat baik dikuasai. Nah, sebelumnya Bapak mau meminta kalian untuk mengisi hasil refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan barcode yang ada di depan kalian bisa kalian scan dan Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai? Ya, Pak. Terima kasih karena telah mengisi hasil refleksinya. Ya, Pak. Sebelumnya, Bapak mau mengucapkan mohon maaf bila dalam penyampaian materi hari ini mungkin ada beberapa yang kurang jelas. Nanti ke pembelajaran berikutnya, kita akan belajar lagi mengenai menyusun teks biografi sendiri. Oke?
Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya minta Mbak Afifah sebagai ketua kelas untuk menutupnya dengan berdoa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan terima kasih Mbak Afifah. Saya tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.